Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, Saudara Syahrul di Aceh, tepatnya di kota Banda Aceh bertanya, saya ada tawaran modal usaha dari salah satu anak perusahaan atau lembaga yang dikelola oleh bank konvensional untuk mengembangkan usaha, dengan syarat nantinya setelah berkembang saya dianjurkan untuk ikut berinfak ke lembaga tersebut. Saya sendiri saat ini tidak berani untuk mengambil dana tersebut karena saya melihat lembaga itu berafiliasi ke salah satu bank konvensional yang notabene itu adalah bank yang dikelola secara ribawi dan sumber dananya sudah bercampur antara yang halal dan yang haram. Apakah saya bisa mengambil dana tersebut atau saya tinggalkan saja? Barakallahu fiik wa athabakumullah. Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Patut ditekankan pada awal jawaban ini bahwa Islam tidak pernah membebani umatnya untuk memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Siapapun Anda dan apapun profesi serta status Anda tidak akan pernah dibebani oleh dosa orang lain. Berangkat dari prinsip ini, maka yang menjadi acuan dalam menetapkan suatu hukum, di antaranya hukum muamalah, hukum hutang piutang, ataupun hukum perniagaan, kerjasama, dan yang sejenisnya, adalah apa yang terjadi pada akad antara Anda dengan mereka. Bisa jadi mereka orang yang bahkan mungkin Yahudi, bahkan bisa jadi Majusi, Nasrani, Hindu, Buddha. Bisa jadi mereka punya penghasilan yang haram dari prostitusi, jual beli khamr, tipu menipu, ataupun jenis usaha yang lain, jual beli babi dan yang lainnya. Maka ketahuilah itu seutuhnya tanggung jawab mereka. Adapun Anda, ketika Anda bertransaksi dengan mereka, jual beli, pinjam meminjam, ataupun yang lainnya, maka tanggung jawab Anda hanya sebatas atau dibatasi oleh akad dan kesepakatan yang terjadi antara Anda dengan mereka. Sebagaimana dahulu Nabi SAW bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal Nabi tahu bahwa Yahudi itu biasa bertransaksi dengan riba, jual beli khamr, jual beli babi, dan yang lain sebagainya. Namun demikian, Nabi tidak merasa enggan, Nabi tidak meninggalkan interaksi dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi kadang menjadi konsumen mereka, kadang berhutang kepada mereka, kadang bekerja sama dengan mereka. Ada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk mendapatkan modal tersebut, atau apa yang dilakukan orang Yahudi setelah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut antara mereka dengan Nabi SAW, maka itu di luar tanggung jawab Nabi SAW. Karena itu berkaitan dengan pertanyaan Anda, selama akad yang terjalin antara Anda dengan lembaga tersebut betul-betul akad sosial, Anda dipinjami modal, nanti kemudian setelah selesai Anda mengembalikan sejumlah modal yang Anda dapatkan, dan kemudian Anda, karena memang itu lembaga sosial, Anda didorong untuk turut berpartisipasi dengan berdonasi, ya, maka insya Allah ini secara prinsip tidak masalah selama donasi tersebut bukan syarat, ya, bukan menjadi persyaratan untuk Anda mendapatkan modal tersebut. Selama itu hanya sebatas anjuran, ya, karena memang redaksi pertanyaan Anda dianjurkan. Selama itu hanya sebatas anjuran, bukan syarat, maka insya Allah tidak masalah. Namun ketika itu telah dijadikan sebagai syarat, Anda mengembalikan sejumlah modal dan kemudian ditambah syaratnya Anda harus ikut berdonasi untuk menambah besar jumlah modal yang dikelola lembaga tersebut, maka ini riba. Karena bisa jadi mereka membahasakannya dengan donasi, tetapi intinya Anda sebagai pihak yang berhutang,
akan mengembalikan modal dan ada tambahannya, dan itu adalah riba. Tapi karena redaksinya hanya sukarela, Anda disarankan ketika sudah sukses, usaha Anda berkembang, Anda disarankan untuk ikut berdonasi agar kemanfaatan dari donasi tersebut bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh semakin banyak orang ya, maka insya Allah ini tidak masalah. Sekali lagi, tanggung jawab Anda hanya sebatas apa yang terjadi antara Anda dengan mereka. Kesepakatan kontrak kerja sama antara Anda dengan mereka. Adapun dari mana mereka mendapatkan modal, apakah 100% dari modal sosial atau bercampur dari modal yang didapat dari suntikan modal dari lembaga ribawi, itu bukan urusan Anda. Itu bukan urusan Anda, itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab Anda hanya sebatas akad yang terjadi, kesepakatan yang terjadi antara Anda dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam.